Orang yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Sabda Rasulullah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya setelahku ada seorang nabi, maka dia adalah Umar. Sabda beliau tentang Umar bin Khattab. Para malaikat saja merasa malu kepadanya. Maka bagaimana mungkin aku tidak merasa malu? Sabda beliau tentang Uthman bin Affan. Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Sabda beliau tentang Ali bin Abi Thalib. Namun setelah Rasulullah wafat, keadaan tidak lagi tenang. Banyak orang yang mulai memberontak. Ada yang berkata, kami tidak akan membayar zakat lagi. Ada yang mengatakan, aku kembali kepada agama nenek moyangku. Bahkan ada yang berani menghalalkan minuman keras dan zina. Fitnah dan kekacauan menyebar dengan cepat. Di tengah kondisi yang sangat genting itulah, 4 khalifah ini memimpin umat Islam. Mereka menghadapi pemberontakan, peperangan, pengkhianatan, dan ujian yang sangat berat. Apa saja peristiwa besar yang terjadi pada masa mereka? Masalah apa yang paling berat mereka hadapi? Dan bagaimana mereka menjaga agama ini tetap berdiri kokoh? Kita akan membahas kehidupan 4 khalifah satu persatu. Jika kalian siap, mari kita mulai perjalanan ini dari awal. Terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW, berbagai fitnah dan kekacauan mulai turun bertubi-tubi menimpa umat Islam. Nabi-nabi palsu seperti Musailimah mulai bermunculan. Mereka memanfaatkan situasi yang belum stabil setelah wafatnya Rasulullah SAW. Satu persatu mereka mengumpulkan kabilah-kabilah di sekitar mereka, membangun pengaruh, lalu mengibarkan bendera pemberontakan terhadap pemerintahan Islam di Madinah. Di sisi lain, persoalan zakat menjadi ujian besar. Beberapa kabilah mulai menolak membayar zakat. Ada yang berdalih bahwa kewajiban itu hanya berlaku semasa hidup Rasulullah. Ada pula yang sekedar enggan tunduk kepada otoritas pusat. Lebih jauh lagi, sebagian kabilah bahkan secara terang-terangan menyatakan keluar dari Islam. Mereka tidak hanya membangkang, tetapi juga menjadikan kaum muslimin sebagai musuh yang harus diperangi. Wilayah-wilayah di luar Mekah dan Madinah mulai terlepas dari kendali. Keadaannya bagaikan sehelai kain yang benangnya terlepas satu persatu. Setiap simpul yang dahulu terikat kuat, kini tercerai-berai ke arah berbeda. Persatuan yang dibangun dengan pengorbanan, darah, dan air mata di masa Rasulullah tampak di ambang kehancuran. Para sahabat menyaksikan semuanya dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat umat yang dulu berdiri dalam satu saf kini terpecah. Hati mereka terasa sesak, seakan tak berdaya menghadapi gelombang perpecahan itu. Kini, tidak ada lagi nabi yang setiap saat memberi arahan, menurunkan wahyu, dan membimbing dengan keputusan yang paling tepat. Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Diperlukan langkah yang sangat kuat. Diperlukan ketegasan yang tidak goyah. Jika tidak, perpecahan itu akan semakin meluas. Entah persatuan ditegakkan kembali, atau kekacauan akan terus berlanjut tanpa ujung. Di tengah badai itulah, umat membutuhkan satu sosok. Seseorang yang mampu menjaga umat tetap berdiri. Seseorang yang berani menghadapi musuh yang datang bertubi-tubi dari segala arah. Seseorang yang tidak gentar meski seluruh jazirah Arab seakan berbalik menentang. Siapakah dia? Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah hati yang dahulu berkata dengan penuh cinta dan pengorbanan, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu, wahai Rasulullah." Kemanusiaan pada hari itu menyaksikan salah satu ungkapan pengorbanan yang paling berat dan paling tulus yang pernah terucap dari lisan seorang manusia. Bukan karena ia diucapkan dengan emosi sesaat, bukan pula karena sekedar rangkaian kata yang indah, tetapi karena kata-kata itu benar-benar dihidupi. Karena ia diucapkan pada saat yang paling sulit, dan karena orang yang mengucapkannya benar-benar membayar harga dari ucapannya. Ketika Rasulullah mengajak manusia untuk menyembah satu-satunya Allah, beliau tidak membawa pedang, tidak pula harta. Beliau membawa kalimat tauhid. Namun apa jawaban kaumnya? Muhammad itu penyihir. Muhammad itu orang gila. Fitnah dilontarkan. Caci maki dilemparkan.
Ancaman ditebarkan. Coba bayangkan diri kalian berada pada masa itu, berjalan di jalan-jalan Mekah, di tengah pasar yang ramai, di antara wajah-wajah yang sejak kecil kalian kenal. Lalu kalian mengucapkan satu kalimat sederhana, "Aku beriman kepada Rasulullah." Kalimat itu bukan sekedar pengakuan, itu berarti kalian siap berhadapan dengan seluruh kabilah kalian, siap ditentang oleh masyarakat tempat kalian lahir dan dibesarkan, siap dijauhi oleh teman-teman masa kecil, siap dimusuhi oleh kerabat sendiri, siap dipandang hina oleh tetangga yang dulu tersenyum ramah. Di satu sisi ada Rasulullah, di sisi lain ada seluruh dunia. Abu Bakar meninggalkan kehidupan lamanya, meninggalkan kenyamanan dan kehormatannya, lalu beriman tanpa sedikit pun ragu. Inilah langkah pertama dari ucapan, "Ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu." Bagi beliau tidak ada jalan untuk kembali. Di hadapannya hanya ada satu jalan. Jalan yang penuh duri, tetapi ujungnya menuju cahaya. Sepanjang hidupnya beliau selalu berada satu langkah di belakang Rasulullah, seperti bayangannya. Beliau berkali-kali berada di ambang kematian demi bersama Rasulullah. Ada saatnya beliau dipukuli sampai pingsan hanya karena berkata, "Rasulullah." Beliau dikeroyok dengan kejam, wajahnya diseret di tanah, kepalanya dipukul dengan sepatu besi. Namun beliau tidak pernah menyerah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, beliau adalah salah satu dari 2 orang yang berada di dalam gua saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Saat Rasulullah sedang tertidur di pangkuannya di dalam gua, seekor ular menggigit kaki Abu Bakar. Namun beliau tidak bersuara dan tidak bergerak sedikit pun. Hanya karena tidak ingin Rasulullah terganggu atau terbangun. Air matanya yang menetes karena menahan rasa sakitlah yang akhirnya membangunkan Rasulullah. Lalu apa kata-kata yang keluar dari mulut Abu Bakar saat itu? Kata-kata yang sama. Selama 23 tahun, beliau tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat itu dan membuktikannya dengan tindakan. Meskipun beliau adalah pedagang yang sangat sukses dan terkenal, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah, bahkan berkali-kali sampai hampir tidak tersisa. Kenyamanan hidup dan ketenangan keluarga juga beliau relakan. Keluarganya terus menjadi sasaran gangguan dan serangan dari orang-orang kafir. Putrinya, Aisyah, pernah difitnah dengan tuduhan yang sangat keji oleh kaum munafik. Putrinya yang lain, Asma, pernah ditampar keras oleh seorang musyrik sampai antingnya terlepas dari telinganya. Putranya, Abdurrahman, pernah berhadapan langsung dengannya di Perang Badar. Hampir saja ayah dan anak itu saling membunuh. Putranya yang lain, Abdullah, gugur sebagai syahid karena serangan kaum musyrik. Lalu ketika beliau bertemu dengan orang yang telah membunuh orang yang sangat beliau cintai, apa yang beliau lakukan? Beliau justru merasa bahagia, karena pembunuh itu akhirnya masuk Islam. Artinya, ia telah selamat dari siksa neraka yang kekal. Beliau memaafkannya dan menerima keislamannya dengan lapang dada. Menurut kalian, dalam sejarah manusia, sudah berapa kali peristiwa seperti ini terjadi? Setelah para nabi, hampir tidak ada manusia yang berkorban sebesar beliau, dan hampir tidak ada kata-kata pengorbanan yang lebih menyentuh daripada yang beliau ucapkan. Kalau saja kita hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdiri di samping beliau, apakah kita sanggup mengatakan, "Demi engkau, ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan"? Mungkin sekarang kita akan dengan mudah menjawab, "Ya, tentu saja." Namun pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah kita bisa mengucapkannya. Pertanyaan yang jauh lebih berat adalah, setelah mengucapkannya, apakah kita mampu membuktikannya? Apakah kita sanggup menjadikan kalimat itu nyata dalam tindakan? Karena kalimat itu bukan sekedar kata-kata cinta, itu adalah janji, itu adalah sumpah setia. Itu berarti siap kehilangan harta, kenyamanan, bahkan nyawa. Kalau kita masih sulit meninggalkan kenyamanan kecil, masih sering menunda ibadah, atau mulai menganggap dosa sebagai hal biasa, maka menjawab pertanyaan itu dengan jujur tidaklah mudah. Tetapi Abu Bakar membuktikannya. Bukan hanya dengan ucapan,
melainkan dengan seluruh hidupnya. Saat itu usia beliau sudah 61 tahun. Bukan usia muda lagi, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Tujuan hidupnya hanya satu, agar agama Islam tetap hidup, tetap tegak, dan menyebar membawa cahaya tauhid ke seluruh bumi. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Wahyu tidak lagi turun. Tidak ada lagi sosok yang setiap saat membimbing umat secara langsung. Di tengah keadaan yang penuh kebingungan dan kekacauan, Abu Bakar bertekad untuk melanjutkan perjuangan yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 632 Masehi, melalui kesepakatan kaum muslimin, beliau dipilih menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam. Namun jabatan itu bukan sesuatu yang ia banggakan. Itu adalah tanggung jawab yang sangat berat. Bahkan mungkin tanggung jawab terberat yang pernah dipikul seseorang setelah wafatnya seorang nabi. Setelah menerima baiat, beliau berdiri di Masjid Nabawi di hadapan kaum muslimin. Suasana sangat hening. Semua orang menunggu apa yang akan ia katakan dalam pidato pertamanya sebagai khalifah. Beliau lalu berkata, "Wahai kaum muslimin, aku telah dipilih menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskan aku. Kejujuran adalah amanah. Kebohongan adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat di sisiku, sampai aku kembalikan haknya. Dan orang yang kuat akan menjadi lemah di sisiku, sampai aku ambil darinya hak orang lain yang ia rampas. Jika suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah, Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Dan jika perbuatan keji menyebar, Allah akan menurunkan bencana kepada mereka. Selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taatilah aku. Tetapi jika aku tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kalian tidak wajib taat kepadaku. Sekarang bangkitlah untuk sholat. Semoga Allah merahmati kalian." Itulah prinsip kepemimpinan Abu Bakar sejak hari pertama. Beliau kemudian membuat sebuah cincin yang digunakan sebagai cap resmi pemerintahan. Pada cincin itu tertulis, "Allah adalah sebaik-baik pemilik kekuasaan." Tulisan itu bukan sekedar hiasan. Itu adalah pengingat bahwa kekuasaan sejatinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa tanggung jawab sebesar ini tidak mungkin dijalankan tanpa pertolongannya. Beliau sadar dirinya hanyalah manusia biasa. Tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan mampu memikul beban kepemimpinan umat. Dan benar saja ujian pertama sudah menunggu di depan. Sebelum wafat, Rasulullah sudah menyiapkan pasukan sekitar 3.000 orang. Pasukan ini diperintahkan berangkat ke perbatasan Bizantium, karena sejak Perang Mu'tah, hubungan dengan Bizantium memang tegang. Sebagai panglima, Rasulullah menunjuk seorang pemuda berusia 18 tahun, Usamah bin Zaid. Ayahnya, Zaid bin Haritsah, adalah salah satu panglima yang gugur sebagai syahid dalam Perang Mu'tah. Kini, sang anak dipercaya memimpin pasukan. Masalahnya, di dalam pasukan itu ada sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar. Sebagian orang merasa ragu. Mereka berkata, "Mengapa tidak mengganti Usamah? Dia masih sangat muda dan belum banyak pengalaman." Setelah Rasulullah wafat, keberatan itu semakin besar. Akibatnya, keberangkatan pasukan Usamah sempat tertunda. Padahal saat itu keadaan di dalam negeri sangat genting. Banyak kabilah belum berbayat kepada khalifah. Sebagian bahkan mulai memberontak. Mengirim pasukan keluar Madinah dalam situasi seperti itu jelas beresiko. Kota bisa menjadi lemah dan mudah diserang. Namun, apa yang terjadi setelah itu membuktikan bahwa keadaan memang benar-benar berbahaya. Disinilah kita akan melihat keputusan apa yang diambil Abu Bakar. Dan disinilah terlihat bagaimana seorang lelaki berusia 61 tahun berdiri teguh menjaga agama ini ketika hampir seluruh jazirah Arab sedang berguncang. Selain itu, ada juga kabilah-kabilah musuh. Mereka bisa saja menjadikan wafatnya Rasulullah sebagai kesempatan untuk menyerang. Dalam situasi yang begitu rumit, mengirim pasukan keluar Madinah
berarti melemahkan pertahanan kota. Banyak sahabat memiliki pandangan yang sama. Dalam musyawarah, Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, tidak bisakah kita menunda pengiriman pasukan ini?" Namun Abu Bakar tidak berpikir seperti mereka. Beliau menjawab Umar dengan tegas, "Apa maksud kalian? Apakah kalian ingin tindakan pertamaku sebagai khalifah adalah menghentikan pasukan yang telah disiapkan Rasulullah dan mencopot panglima yang telah beliau tunjuk? Demi Allah, sekalipun pasukan musuh masuk ke Madinah dan serigala-serigala mencabik-cabik jasad perempuan muslimah, aku tetap tidak akan menghentikan pasukan yang telah Rasulullah putuskan untuk diberangkatkan. Tidak halal bagimu melepaskan panji yang telah diikat oleh Rasulullah." Akhirnya, pada bulan Juni tahun 632, pasukan itu pun berangkat meninggalkan Madinah. Sang Khalifah Abu Bakar mulai mengatur pertahanan kota Madinah. Tanggung jawab yang beliau pikul sangat berat. Hari demi hari, kabar buruk datang dari berbagai arah. Seolah-olah mereka menunggu saat pusat kekuatan Islam melemah untuk bergerak. Peristiwa besar ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perang Riddah. Namun yang paling berbahaya bukan hanya pemberontakan biasa. Yang lebih berat adalah munculnya nabi-nabi palsu. Di Yaman muncul Al-Aswad Al-Ansi, yang dijuluki penyihir hitam. Di Oman muncul Lakith bin Malik, yang dikenal dengan julukan si pemakai mahkota. Di Jazirah Arab muncul seorang perempuan bernama Sajah binti Harits, yang mengaku mendapat wahyu. Di wilayah Najd muncul Tulaihah bin Khuwailid. Mereka semua mengaku sebagai nabi dan menentang pemerintahan Islam. Di belakang mereka berdiri ribuan pengikut, orang-orang yang tergoda ambisi dunia dan hatinya telah jauh dari kebenaran. Namun pemberontakan yang paling besar dan paling berbahaya adalah yang dipimpin oleh Musailamah di wilayah Yamamah. Sekitar setahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Musailamah pernah datang ke Madinah bersama delegasi dari kabilahnya. Mereka bertemu Rasulullah, menyatakan masuk Islam, lalu kembali ke negeri mereka. Tetapi setelah itu, Musailamah mulai mengaku bahwa dirinya juga menerima wahyu. Ia mengklaim sebagai nabi dan mengajak kaumnya untuk mengikutinya. Bagi orang-orang yang imannya belum kuat, memiliki nabi dari kabilah sendiri terasa lebih membanggakan daripada mengikuti nabi dari suku lain. Bagi orang-orang yang hanya mengincar kekuasaan dan harta rampasan perang, ajakan itu tentu sangat menggiurkan. Mereka berharap bisa mendapatkan kedudukan dan kekuasaan lebih besar, lalu bergabung dengan pasukannya. Musailamah semakin berani dan sombong. Ia bahkan berbicara seolah-olah dirinya setara dengan Rasulullah. Ketika Musailamah mengirim surat dengan klaimnya itu, Rasulullah menjawab dengan singkat dan tegas, "Allah memberikan kenabian kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jika engkau dan pengikutmu bertobat, Allah akan mengampuni kalian." Sejak saat itu, ia dikenal dalam sejarah sebagai Musailamah si pendusta. Ia mencoba meniru Al-Quran dengan membuat beberapa kalimat seperti syair, tetapi isinya kosong dan tidak jelas. Lalu ia membacakannya kepada orang-orang dan mengaku bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan. Salah satu ucapannya berbunyi aneh dan tidak masuk akal seperti, "Mengapa engkau berbunyi nak-nak fak-fak? Di atas air ada ikan emas. Engkau tidak bisa mengeruhkan air itu dan tidak bisa menghalangi orang yang ingin meminumnya. Tunggulah sampai kelelawar membawa kabar kematian kepadamu." Kata-kata itu tidak memiliki makna yang jelas, tetapi ia tetap mengklaimnya sebagai wahyu. Ia juga memperlihatkan trik sulap kepada orang-orang dan menyebutnya sebagai mukjizat. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta doa. Namun anehnya, hasilnya justru berlawanan dengan yang diminta. Suatu hari, seorang anak dibawa kepadanya. Orang tua anak itu memintanya berdoa agar rambut anak mereka tumbuh lebat. Musailamah pun berdoa. Namun setelah beberapa waktu, rambut anak itu malah rontok semua hingga menjadi botak. Di waktu lain, orang-orang datang mengeluh tentang sebuah sumur yang airnya mulai sedikit. Mereka meminta agar didoakan supaya airnya kembali penuh
dan membawa berkah. Musailamah pun berkata, "Dengan ucapanku ini, jadilah engkau penuh berkah." Namun tidak lama setelah itu sumur tersebut justru kering sepenuhnya. Begitulah keadaan nabi palsu itu. Apa yang ia lakukan seringkali berakhir sebaliknya. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar harus menghadapi para nabi palsu satu persatu. Untuk menghilangkan ancaman ini, beliau membutuhkan seorang pemimpin yang tegas dan berani. Seseorang yang tidak akan mundur sebelum bahaya benar-benar dihentikan. Beliau pun mengirim Khalid bin Walid. Target pertamanya adalah nabi palsu Tulaihah di wilayah Najd. Adapun Musailamah akan dihadapi setelah itu. Sementara itu, Abu Bakar juga ingin menahan Musailamah agar tetap berada di kotanya. Ia tidak ingin Musailamah keluar dengan seluruh pasukannya, karena jika itu terjadi, keadaan bisa menjadi lebih berbahaya. Untuk tujuan ini, beliau mengutus Ikrimah bin Abu Jahal dengan satu pasukan menuju kota Musailamah. Namun tugas mereka bukan untuk menyerang. Tugas mereka hanya menahan Musailamah di dalam kota dan menunggu pasukan utama datang. Serangan besar akan dilakukan setelah semua kekuatan berkumpul. Tetapi setelah beberapa waktu, Ikrimah merasa yakin bisa menang dan memutuskan menyerang lebih dulu. Akibatnya, pasukan Muslim mengalami kerugian besar dan kalah dalam pertempuran itu. Beberapa waktu kemudian, pasukan kedua tiba di Yamamah. Panglimanya adalah Syurahbil bin Hasanah. Tugasnya sama, menunggu kedatangan pasukan Khalid, namun ia juga merasa percaya diri dan memulai serangan sebelum waktunya. Hasilnya sama. Pasukan Muslim kembali mengalami kekalahan. Musailamah dan pasukannya menjadi semakin berani. Mereka mulai mengira bahwa kemenangan atas kaum muslimin sudah pasti berada di tangan mereka. Akhirnya, Khalid bin Walid tiba di perbatasan Yamamah dengan pasukan utama. Sebelumnya, ia telah mengalahkan pasukan Tulaihah di Najd. Ia menyerang dengan cepat dan tegas, hingga musuh mengalami kekalahan telak. Pemimpin mereka hanya bisa melarikan diri. Menariknya, Tulaihah yang dulu mengaku sebagai nabi akhirnya benar-benar bertobat dan masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Ia kemudian bergabung bersama pasukan kaum muslimin, berjuang di jalan Allah, dan pada akhirnya gugur sebagai syahid. Begitulah hidup seseorang bisa berubah jauh dari kesesatan menuju kemuliaan. Perubahan Tulaihah ini mengingatkan kita pada sosok lain, yaitu Wahsy bin Harb. Saat itu, Wahsy juga berada di dalam pasukan Khalid bin Walid. Ia belum tahu bahwa sebentar lagi tangannya akan memegang peran penting dalam sejarah. Sejak masuk Islam, ada satu hal yang terus membebani hatinya. Peristiwa di Perang Uhud. Di perang itu, sebelum masuk Islam, Wahsy telah membunuh Hamzah, paman Rasulullah SAW. Rasulullah memang pernah bersabda bahwa Islam menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Namun meskipun demikian, Wahsy tetap merasa ingin melakukan sesuatu. Ia ingin menebus kesalahannya. Ia ingin melakukan amal besar yang bisa menenangkan hatinya atas apa yang terjadi di Uhud. Di tangannya masih ada tombak yang sama, tombak yang dulu ia gunakan untuk membunuh Hamzah. Dan mungkin justru melalui tombak itulah Allah akan menakdirkan sebuah peristiwa besar berikutnya. Bulan itu adalah Desember tahun 632 Masehi. Khalid bin Walid menyusun pasukannya untuk menyerang. Jumlah pasukan Musailamah sangat besar, jauh lebih banyak. Pasukan Islam sekitar 13.000 orang, sedangkan pasukan Musailamah sekitar 40.000 orang. Selain jumlah mereka lebih banyak, pasukan Musailamah juga sedang merasa sangat percaya diri, karena sebelumnya berhasil menang 2 kali melawan pasukan Muslim. Ajakan untuk bertobat dan kembali kepada Islam sudah disampaikan, tetapi mereka menolaknya. Akhirnya, pertempuran pun dimulai. Atas perintah Khalid, pasukan Islam maju dengan hati yang penuh iman. Sejak saat itu, jumlah pasukan tidak lagi menjadi hal yang utama. Mereka yakin pada janji Allah dalam Al-Quran. Pertempuran yang sangat sengit terjadi di tempat yang dikenal sebagai Kebun Aqraba, bagian dari Perang Yamamah.
Inilah pertempuran paling berdarah dalam perang Riddah. Banyak musuh yang gugur, namun di sisi lain, banyak juga dari kaum muslimin yang syahid, termasuk para penghafal Al-Quran dan para ulama. Di salah satu momen yang paling menegangkan, tibalah giliran Wahsy bin Harb. Kesempatan yang sudah lama ia tunggu kini ada di depan matanya. Ia berada sangat dekat dengan Musailamah, orang yang menjadi sumber kekacauan itu. Wahsy tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Ia melangkah perlahan. Matanya tidak lepas dari targetnya. Ia menunggu satu celah kecil, satu momen yang tepat, untuk melemparkan tombaknya. Akhirnya kesempatan itu datang. Dengan tombak yang sama yang dulu ia gunakan untuk membunuh Hamzah, Wahsy melemparkannya ke arah Musailamah. Tombak itu mengenai dadanya. Musailamah yang mengaku nabi itu langsung roboh ke tanah. Pasukannya terkejut. Mereka tidak menyangka pemimpin mereka akan jatuh secepat itu. Ketika Musailamah mati, semangat pasukannya pun runtuh. Mereka tercerai-berai dan kehilangan arah. Peran penting dalam kemenangan itu ternyata ada di tangan Wahsy. Dan beban besar yang selama ini ada di hatinya, akhirnya terasa hilang. Ia merasa Allah telah memberinya kesempatan untuk menebus masa lalunya. Seiring waktu, semua orang yang mengaku nabi berhasil dikalahkan. Di antara mereka, peramal wanita Sajah juga akhirnya bertobat dan masuk Islam. Setelah keadaan mulai tenang, Abu Bakar mengirim para gubernur ke berbagai daerah untuk mengatur kembali pemerintahan dan menjaga ketertiban. Hukum-hukum Islam ditegakkan kembali. Tidak lagi seperti masa para nabi palsu, ketika banyak kewajiban ditinggalkan dan larangan dilanggar dengan bebas. Di Madinah, penduduk terus berdoa siang dan malam agar Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Dengan doa, zikir, dan ibadah mereka, seakan-akan mereka menjadi pasukan ruhani yang mendukung pasukan di medan perang. Hari demi hari, kabar kemenangan pun datang. Setiap berita terasa membahagiakan, seperti hari raya. Salah satu kabar yang paling menggembirakan adalah kepulangan pasukan Usama bin Zaid. Mereka kembali tanpa perpecahan dan tanpa kekalahan. Mereka pulang dengan kemenangan. Ternyata, peristiwa itu justru menjadi pukulan besar bagi musuh-musuh Islam. Di satu sisi, kaum muslimin berhasil mengalahkan kekaisaran Bizantium. Di sisi lain, mereka meraih kemenangan besar dalam Perang Yamamah. Bagi musuh-musuh Islam, ini sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin di tengah kondisi yang kacau setelah wafatnya Rasulullah, kaum muslimin masih mampu mengirim pasukan dan memenangkan pertempuran? Ini menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak kecil. Mereka bukan hanya memiliki pasukan yang banyak, tetapi juga kepemimpinan yang kuat dan tegas. Keputusan sang khalifah yang sebelumnya diragukan banyak orang ternyata justru sangat tepat. Bukankah orang yang mengikuti jejak dan pemikiran Rasulullah tidak akan pernah merugi? Setelah kemenangan di Yamamah dan kembalinya pasukan Usama dengan membawa kemenangan, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengalihkan perhatiannya ke wilayah Bahrain. Di sana mulai muncul gerakan kemurtadan dan pembangkangan. Seorang pemberontak bernama Al-Hutham bersama pengikutnya mengira bahwa kekuasaan pusat sudah melemah. Mereka menolak membayar zakat dan dengan berani berkata, "Kami tidak akan membayar zakat. Kami akan kembali kepada keyakinan lama kami." Mereka mulai menunjukkan tanda-tanda ingin kembali kepada kepercayaan sebelum Islam. Namun pada suatu malam dilakukan penyerbuan mendadak. Pemberontakan itu berhasil dipadamkan dan Bahrain kembali berada di bawah kekuasaan Islam. Harta zakat pun kembali dikirimkan ke Madinah. Persoalan zakat memang menjadi salah satu masalah paling genting pada masa itu. Sebagian kabilah Arab, meskipun tidak sepenuhnya keluar dari Islam, menunjukkan keraguan dalam membayar zakat. Bahkan ada yang menolaknya sama sekali. Mereka berdalih bahwa zakat hanyalah bentuk kesepakatan yang mereka buat dengan Rasulullah. Artinya, menurut anggapan mereka, ketika Rasulullah wafat, maka perjanjian itu pun otomatis berakhir. Padahal zakat adalah hak orang-orang fakir dan miskin. Zakat juga termasuk salah satu dari 5 rukun Islam, dan kewajibannya tidak pernah dibatasi oleh waktu tertentu.
Mereka seakan lupa bahwa harta yang mereka miliki sebenarnya adalah milik Allah. Manusia hanya diberi titipan. Harta kecil yang mereka enggan keluarkan itu pun, pada akhirnya bisa saja hilang dengan cara lain. Entah karena musibah, sakit, atau sebab yang tidak mereka duga. Mereka tidak menyadari bahwa dengan menunaikan zakat, justru harta mereka akan menjadi lebih berkah dan membawa kebaikan. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Allah mengetahui apa yang tampak dan juga apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Dengan berani mereka berkata, "Kami tetap akan sholat, tapi zakat tidak akan kami bayar." Mereka merasa bahwa dengan sikap itu mereka tidak keluar dari agama. Mereka tetap sholat, hanya saja menolak membayar zakat. Karena itulah, pada awalnya sebagian besar sahabat merasa ragu untuk memerangi mereka. Termasuk di antaranya adalah Umar bin Khattab. Banyak yang berpikir, mungkin pendekatan yang lebih lembut bisa dilakukan. Mereka tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan. Namun sikap Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq sangat tegas. Jika sudah menyangkut agama Allah, beliau berdiri kokoh tanpa rasa takut sedikit pun. Beliau tidak melihat ini sekedar soal harta. Ini adalah soal menjaga rukun Islam dan menjaga keutuhan agama. Umar bin Khattab pernah berkata, "Demi Allah, ketika Abu Bakar menyampaikan sikapnya dengan penuh ketegasan, aku pun menyadari bahwa Allah telah melapangkan dadanya untuk keputusan itu. Dan aku pun yakin bahwa dia berada di atas kebenaran." Sang khalifah memahami satu hal penting. Jika satu kewajiban dibiarkan dilanggar, maka pelanggaran berikutnya akan mudah terjadi. Dan zakat bukanlah perkara kecil yang bisa ditawar. Jika banyak orang berhenti membayar zakat, dampaknya akan sangat besar. Kaum fakir dan miskin akan terlantar dan rukun Islam akan rusak. Karena itulah beliau tidak bisa membiarkannya. Beliau membela hak orang-orang miskin, karena sadar bahwa suatu hari Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya sebagai pemimpin. Dalam peperangan-peperangan itu, Abu Bakar bukan pemimpin yang hanya memberi perintah dari Madinah. Dalam beberapa kesempatan, beliau sendiri ikut turun ke medan perang. Beliau memimpin pasukan secara langsung dan berada di barisan depan. Keberanian itu memberi semangat besar kepada pasukan. Mereka melihat pemimpin mereka tidak bersembunyi di belakang, tetapi berdiri bersama mereka. Selain itu, di wilayah Mahrah, Hadramaut, dan bagian timur Yaman, muncul lagi beberapa pemberontakan yang mengancam kestabilan kaum muslimin. Namun dengan langkah yang tegas dan tepat dari Abu Bakar, satu persatu pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Gelombang kemurtadan yang sebelumnya mengguncang Jazirah Arab akhirnya benar-benar dihentikan. Pada 17 Maret 633 Masehi, yang bertepatan dengan tahun ke-12 Hijriah, seluruh semenanjung Arab kembali berada di bawah kepemimpinan Khalifah di Madinah. Persatuan umat kembali terjaga, sebagaimana dulu diinginkan oleh Rasulullah. Dalam satu tahun itu, begitu banyak peristiwa besar terjadi, namun tantangan belum selesai. Pada hari terjadinya Perang Yamama, muncul satu persoalan besar lainnya. Di medan perang itu, sekitar 70 orang hafiz Al-Quran gugur sebagai syuhada. Mereka adalah para sahabat yang menghafal Al-Quran secara keseluruhan dan menghabiskan hidup mereka bersama Al-Quran. Kehilangan ini sangat mengguncang para sahabat, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang merasa sangat khawatir melihat banyaknya penghafal Al-Quran yang wafat dalam satu pertempuran. Selama ini, Al-Quran memang terjaga dengan sangat baik. Banyak sahabat menghafalnya di luar kepala. Selain itu, ayat-ayatnya juga sudah ditulis, tetapi masih terpisah-pisah. Ada yang ditulis di pelepah kurma, tulang, kulit, dan lembaran-lembaran lainnya. Namun setelah Perang Yamama, muncul kekhawatiran besar. Jika para penghafal Al-Quran terus gugur dalam peperangan, bagaimana jika suatu saat jumlah mereka semakin sedikit? Bagaimana jika sebagian ayat hilang karena tidak lagi ada yang menghafalnya? Kekhawatiran inilah yang dirasakan oleh Umar bin Khattab. Ia segera menemui Khalifah Abu Bakar untuk membicarakan hal itu. Memang benar,
Sebelum wafat, wahyu kepada Rasulullah telah sempurna. Namun hingga saat itu Al-Quran belum dihimpun dalam satu mushaf yang utuh. Selain itu, situasi politik setelah wafatnya Nabi masih penuh gejolak, sehingga belum ada kesempatan untuk memusatkan perhatian pada pengumpulan tersebut. Padahal, ratusan sahabat telah menghafalnya, dan tulisan-tulisannya tersebar di berbagai tempat. Sekitar 11 bulan setelah wafat Nabi, Umar kembali mengangkat persoalan ini. Ia berkata, "Dalam perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Aku khawatir, jika pada peperangan berikutnya lebih banyak lagi yang terbunuh, sebagian Al-Quran bisa hilang. Karena itu, menurutku Al-Quran perlu dihimpun dalam satu mushaf." Pada awalnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq merasa berat melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan secara langsung pada masa Rasulullah. Beliau khawatir melakukan hal baru dalam urusan agama. Namun dalam waktu singkat, Allah melapangkan hatinya. Ia menerima usulan tersebut. Untuk tugas besar ini dipilihlah seorang sahabat muda yang sangat cerdas dan terpercaya, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ia adalah salah satu penulis wahyu. Setiap kali wahyu turun, atas perintah Rasulullah, ia segera menuliskannya. Sebuah komisi dibentuk di bawah kepemimpinannya. Abu Bakar memberikan instruksi langsung kepadanya. Zaid sendiri pernah berkata, "Demi Allah, seandainya aku diperintahkan memindahkan sebuah gunung, itu lebih ringan bagiku daripada tugas ini." Sebuah pengumuman disampaikan kepada seluruh sahabat. Mereka diminta membawa semua catatan ayat Al-Quran yang mereka miliki. Dari rumah-rumah kaum muslimin, datang berbagai lembaran tulisan, perkamen, kulit, batu tipis, dan pelepah kurma. Masing-masing berisi sebagian ayat. Semua itu dikumpulkan dengan sangat teliti. Setiap ayat harus memiliki minimal 2 saksi yang terpercaya, harus sesuai dengan hafalan para sahabat, dan harus cocok dengan catatan tertulis yang ada. Tidak ada satu ayat pun yang diterima tanpa pemeriksaan yang ketat. Umar bin Khattab juga ikut terlibat aktif dalam proses ini. Surah-surah kemudian disusun sesuai urutan yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhirnya, seluruh Al-Quran berhasil dihimpun dalam satu mushaf yang utuh, terjaga di antara 2 sampul. Kitab suci itu pun tersusun dengan cara yang sangat aman dan terpercaya, dan akan tetap terjaga hingga hari kiamat. Namun bagi Abu Bakar, perjuangan belum selesai. Masih ada keputusan besar lain yang menantinya. Para ulama pernah berkata, "Jika engkau ingin tahu seberapa besar Allah mencintaimu, lihatlah dengan apa Dia menyibukkanmu." Bagi Abu Bakar, hidupnya hanya untuk agama Allah. Ia tidak mencari keuntungan pribadi dari jabatannya. Bahkan di awal masa kepemimpinannya, ia tidak menerima gaji, sampai para sahabat sadar bahwa ia tidak lagi punya waktu untuk berdagang. Padahal dahulu ia adalah pedagang sukses di Mekah. Namun setelah menjadi khalifah, seluruh waktunya habis untuk mengurus umat. Suatu hari, Umar bin Khattab melihatnya tetap pergi ke pasar. Umar mengingatkannya bahwa urusan negara membutuhkan perhatian penuh. Abu Bakar pun bertanya, "Lalu bagaimana aku menafkahi keluargaku?" Akhirnya para sahabat bermusyawarah. Diputuskan bahwa khalifah akan menerima tunjangan sederhana, sekedar mencukupi kebutuhan keluarganya di Madinah. Setelah peperangan melawan kemurtadan selesai, Abu Bakar mulai memikirkan langkah berikutnya. Ia melihat keluar Jazirah Arab. Di hadapannya ada 2 kekuatan besar, Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasania. Bukan ambisi wilayah yang mendorongnya, tetapi tekad menyebarkan risalah Islam dan menghadirkan keadilan. Apalagi kedua kekaisaran itu telah lama memusuhi kaum muslimin. Untuk menghadapi Sasania, ia menunjuk panglima yang dijuluki Pedang Allah, Khalid bin Al-Walid. Bersamanya ada Al-Muthanna bin Haritha. Mereka bergerak menuju Irak, membuka jalan ke Persia. Sementara itu, menghadapi Bizantium, diberangkatkan pasukan di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Syurahbil bin Hasanah dan Amr bin Al-As.
Pertempuran pertama yang dihadapi Khalid dikenal sebagai Perang Rantai. Sebelum perang dimulai, Khalid mengirim surat kepada Panglima Sasania, Hurmuz. Isinya singkat dan tegas. Masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Atau bayarlah jizyah dan berada dalam perlindungan kami. Jika tidak, maka akibatnya menjadi tanggung jawabmu. Aku datang dengan kaum yang mencintai kematian, sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Saat pasukan Muslim tiba, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Prajurit musuh dirantai satu sama lain agar tidak melarikan diri dari medan perang. Karena itulah pertempuran itu dikenal sebagai Perang Rantai. Rantai yang dipasang pasukan musuh dimaksudkan agar mereka tidak mundur. Namun tanpa sadar, rantai itu justru membatasi gerak mereka sendiri. Melihat itu, Khalid bin Al-Walid segera menyusun strategi. 20.000 pasukan Muslim berhadapan dengan 20.000 pasukan Sasania. Sebelum perang dimulai, Panglima Persia, Hurmuz, maju menantang Khalid untuk duel 1 lawan 1. Ia ingin membangkitkan semangat tentaranya. Khalid menerima tantangan itu. Dalam duel singkat, dengan satu tebasan yang menentukan, Khalid mengalahkan Hurmuz. Pertempuran pun berkecamuk. Pasukan Sasania segera menyadari bahwa rantai yang mereka pasang justru menjadi jebakan. Mereka sulit bergerak dan tidak bisa bermanuver dengan bebas. Khalid memanfaatkan kelemahan itu. Barisan musuh pecah. Takbir menggema di medan perang. Musim semi 633 Masehi menjadi saksi kemenangan besar pertama atas Kekaisaran Sasania. Dan itu baru permulaan. Setelah itu, kemenangan demi kemenangan diraih. Perang Sungai, Perang Ulais, Perang Walaja, Perang Al-Hirah, Perang Al-Anbar. Benteng-benteng penting jatuh satu persatu. Para penguasa Persia semakin gentar. Puncaknya terjadi pada Perang Firas, ketika pasukan Muslim menghadapi koalisi besar yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dalam waktu sekitar 2 tahun masa kekhalifahan Abu Bakar, perubahan besar terjadi. Di dalam negeri, pemberontakan berhasil dipadamkan. Di luar negeri, 2 imperium besar, termasuk Kekaisaran Bizantium, mulai diguncang. Semua itu bukan semata kekuatan manusia. Ada keberkahan di dalamnya. Rahasia utamanya adalah kepemimpinan yang adil dan penuh tanggung jawab di hadapan Allah, serta rakyat yang berpegang teguh pada agama. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan dipimpin sesuai dengan keadaan kalian. Dan pada masa itu Allah menganugerahkan kepada umat ini seorang pemimpin yang tegas, adil, dan takut kepadanya. Namun pada tahun 634 Masehi, sang khalifah terserang demam yang berat. Penyakit itu semakin hari semakin melemahkannya. Di saat-saat itu, seakan seluruh perjalanan hidupnya terlintas kembali. Sejak kecil, ia telah bersahabat dengan Rasulullah. Ia termasuk orang pertama yang membenarkan dakwah kenabian. Di masa ketika kaum Muslim masih sangat sedikit, ia berdiri di dekat Ka'bah menyerukan Islam. Ia pernah dipukuli hingga pingsan oleh kaum musyrik, termasuk oleh Utbah bin Rabi'ah. Ketika sadar, hal pertama yang ia tanyakan bukan dirinya, melainkan keadaan Rasulullah. Ia membebaskan budak-budak yang disiksa karena iman mereka. Ia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj tanpa ragu, hingga mendapat gelar As-Siddiq langsung dari Rasulullah. Dalam hijrah, ia menjadi yang kedua dari 2 orang di dalam gua. Di Gua Tsur, ia rela tubuhnya menjadi pelindung. Ketika seekor ular menggigit kakinya, ia menahan sakit agar Rasulullah tidak terbangun. Saat Rasulullah wafat, dialah yang menenangkan umat ketika bahkan Umar bin Khattab sempat terpukul berat. Dalam masa kepemimpinannya, ia memadamkan perang Riddah, memerangi nabi-nabi palsu, menegakkan kembali zakat, mengokohkan persatuan, memulai ekspansi besar, dan memprakarsai penghimpunan Al-Quran dalam 1 mushaf. Kini ajalnya mendekat. Ia bermusyawarah tentang penggantinya. Mayoritas menunjuk Umar bin Khattab. Ia memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan wasiat pengangkatan tersebut. Ia juga memerintahkan agar sisa tunjangan yang tidak terpakai dikembalikan ke Baitul Mal. Ia takut akan hak manusia.
Pada 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, ia menutup mata untuk terakhir kalinya dalam usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah. Ia dimakamkan di Madinah, di samping sahabat tercintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia ia adalah sahabat terdekatnya. Di kubur pun ia menjadi tetangganya. Di atas fondasi yang ia bangun, sebuah era besar akan berdiri. Islam akan meluas lebih jauh. Janji-janji penaklukan yang pernah disampaikan Rasulullah satu demi satu akan terwujud. Dan kini, sejarah bersiap memasuki babak baru. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang dengan keadilan dan keberaniannya akan membuat dunia tertegun hingga hari kiamat.